Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Lalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe ke ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini karena Belajar itu sangat Halo teman-teman, jadi di sini saya bakal bahas mengenai pasar barang. Kalian semua pasti tahu dong pengertian dari pasar. Saya jelasin ulang ya. Secara umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasar memiliki arti sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Selain itu, pasar memiliki arti kekuatan penawaran dan permintaan. Tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Ternyata, pasar memiliki banyak jenis dan karakteristik masing-masing loh. Salah satunya, pasar barang yang akan kita bahas kali ini. Pasar barang atau pasar komoditas merupakan proses interaksi antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Dengan sistem perekonomian tertutup, permintaan utama berasal dari sektor rumah tangga. Sebagai konsumen atau pembeli dan pemerintah selaku produsen atau penjual. Dalam hal ini, sektor rumah tangga yang bertindak sebagai konsumen akan membeli barang dan jasa dari perusahaan, kemudian melakukan pembayaran dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah. Di era perekonomian modern, tidak semua perusahaan memproduksi sendiri bahan baku yang digunakan untuk produksi barang dan jasa. Perusahaan-perusahaan ini saling bekerja sama dengan banyak perusahaan yang dapat mendukung produksi barang dan jasa. Seringkali perusahaan melakukan kegiatan impor barang-barang produksi untuk menghemat biaya. Sebuah perusahaan komputer sebagian besar hanya merakit saja, karena semua komponen pendukung komputer telah diproduksi oleh banyak perusahaan. Sebuah perusahaan sepeda tidak menambang besi untuk membuat rangka sepedanya. Perusahaan tersebut membeli rangka dari sebuah pabrik penghancuran logam. Dapat dikatakan perusahaan membuat komponen dan rangka sepeda yang dibeli oleh perusahaan tersebut merupakan input perantara untuk memproduksi komputer dan sepeda. Sebagai contoh lain, barang yang diperjualbelikan di pasar barang adalah pasar beras, pasar kopi, pasar kain, pasar kayu, dan banyak lagi pasar barang yang lain. Sebelum dapat masuk ke pasar barang, sebuah perusahaan mengumpulkan dana untuk mengembangkan usaha, ekspansi, penambahan modal, dan sebagainya yang penting untuk kelangsungan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri pasar barang. Yang pertama, adanya calon penjual dan pembeli dengan pasar. Secara umum, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian ada tawar-menawar dan melakukan transaksi. Jika hanya ada penjual saja atau pembeli saja, maka tidak dapat dikatakan sebagai pasar. Yang kedua, adanya suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan di dalam pasar. Suatu pasar disebut sebagai pasar atau khususnya disebut sebagai pasar barang, karena di dalamnya ada barang atau jasa yang akan dijual. Jadi secara nyata calon pembeli yakin bahwa barang atau jasa yang diinginkan benar-benar ada, sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Bukan jasa fiktif. Yang ketiga, adanya sebuah interaksi antara penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas kegiatan ekonomi di pasar barang, interaksi dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi di suatu tempat yang telah disepakati, atau pasar itu sendiri. Di era modern sekarang, pembeli tidak perlu bertemu secara langsung. Bahkan transaksi dapat dilakukan kedua belah pihak meskipun jarak mereka terpisah jauh. Teknologi akan membantu calon penjual dan pembeli untuk melakukan atau membeli barang maupun jasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dapat melakukan pembayaran dengan sistem yang disepakati. Adanya suatu proses permintaan dan penawaran oleh kedua belah pihak. Agar barang atau jasanya laku, penjual belum melakukan penawaran. Dan hal ini bisa berbentuk promosi dengan masa iklan komersial di berbagai media beriklan. Setelah dibaca oleh calon pembeli dan berasa sesuai dengan barang dan jasa yang diinginkan,
Semata pembeli akan merespon dengan permintaan. Konsep pasar barang. Dengan adanya pengklasifikasian jenis pasar, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi mengenai segala macam hal mengenai pasar tersebut. Selain jenis dan ciri, pasar barang atau sering disebut sebagai pasar komoditi, ternyata juga memiliki fungsi yang spesifik. Hal ini perlu dipahami agar kita dapat memilih pasar yang akan kita datangi, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa fungsi pasar barang. Yang pertama, sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi mengenai jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia. Setiap negara pasti memiliki produk barang atau komoditi unggulan. Beragamnya barang yang diperdagangkan tentunya barang tersebut juga memiliki kualitas yang beragam. Pastinya kualitas cukup mempengaruhi harga. Dengan kata lain, ada harga pasti ada kualitas. Informasi semacam ini sangat diperlukan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi salah satu fungsi dari pasar barang adalah sebagai tempat atau sarana untuk memperoleh informasi tentang beberapa jenis barang yang diperdagangkan di dunia. Yang kedua, sebagai tempat atau sarana untuk mengadakan aktivitas transaksi berbagai barang yang berlaku di pasaran dunia. Secara umum, pasar diartikan sebagai tempat pertemuannya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Maka ketika ada aktivitas penawaran dan permintaan, pasar merupakan lokasi yang tepat untuk melakukan aktivitas ini. Hal ini bukan hanya berlaku di tingkat lokal saja, tetapi berlaku untuk seluruh komoditi yang berlaku di pasaran dunia. Sebagai tempat atau sarana untuk memantau dan mengatur aktivitas perdagangan barang. Agar aktivitas perdagangan menjadi lancar, diperlukan suatu sistem untuk memantau dan mengatur aktivitas tersebut. Maka, ini menjadi fungsi berikutnya dari pasar. Aktivitas perdagangan barang dikatakan baik dan lancar jika tersedia barang yang dibutuhkan. Jumlahnya cukup dan memiliki daya beli. Yang tidak kalah penting dari fungsi memantau dan mengatur, yaitu memastikan bahwa barang yang dibutuhkan ada atau nyata, ada pembelian jelas, dan memastikan bahwa transaksi yang terjadi tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku. Ternyata pasar barang juga memiliki bentuk berdasarkan karakteristik pendukungnya. Baru tahu ya? Untuk lebih jelas, yuk simak penjelasan berikut ini. Jadi bentuk-bentuk pasar barang yang pertama yaitu bentuk pasar barang berdasarkan cakupan area. Ada pasar lokal, pasar setempat yang diakses oleh masyarakat sekitar. Pasar daerah, pasar di suatu daerah tertentu biasanya di bawah perusahaan daerah. Pasar nasional, pasar dengan cakupan seluruh wilayah negara. Pasar internasional, pasar global yang melibatkan penjualan dan pembeli dari seluruh dunia. Yang kedua, bentuk pasar barang berdasarkan jenis barang. Pasar barang konsumsi, tempat untuk memperjualbelikan barang yang digunakan oleh konsumen. Sedangkan pasar barang produksi menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh barang dan jasa. Yang ketiga ada bentuk pasar barang dengan berbagai kriteria. Terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pada pasar persaingan sempurna terdapat penjual dan pembeli, namun masing-masing tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna, pasar hanya terdapat sedikit penjual, namun banyak pembeli. Masih berhubungan dengan pasar persaingan tidak sempurna, pasar persaingan tidak sempurna ternyata masih memiliki beberapa bentuk. Di antaranya adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Jadi di sini saya ada rekomendasi buku yang terkait dengan pasar barang. Yang pertama, judulnya yaitu Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, edisi revisi. Yang kedua, Pengantar Teori Ekonomi Makro. Yang ketiga, mudah memahami dan mengimplementasikan ekonomi makro